Hello everyone. So, rumus permutasi dan kombinasi. Mungkin kalian pernah diajarin ya di sekolah mengenai rumus permutasi dan kombinasi. Tapi beberapa dari kalian mungkin kebingungan. Dari mana sih asal-usulnya? Kok bisa gitu bentuknya? Dan gimana sih intuisinya biar kalian bisa lebih ngerti kayak gitu gimana cara gunakan rumus permutasi dan kombinasi itu lebih tepat. Di video ini bakal kita bahas. Kita bakal mulai dengan membahas kaidah pencacahan atau filling slot terlebih dahulu. Jadi gimana sih intuisi kaidah pencacahan atau filling slot ini? Kita bakal mulai langsung dengan contoh. Misalkan ada 6 orang anak. A, B, C, D, E, dan F. Ke-6 orang anak ini kita mau tempatkan di 6 buah kursi. Kita bakal anggap ke-6 buah kursi itu sebagai 6 buah slot. 4, 5, 6. Di sini kita beranggapan bahwa kalau misalnya urutannya berbeda, itu bakal dianggap berbeda. Kita mau ngurutin nih anak-anak ini di ke-6 kursi ini. Yang biasanya ditanyakan di matematika, berapa banyak sih urutan yang bisa dibentuk? Kita bakal mulai dengan mengisi slot-slot ini terlebih dahulu. Coba kita nomorkan ke-6 kursi ini. Karena ini kursi pertama, kursi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita pikirkan di kursi pertama. Ada berapa banyak anak yang bisa kita tempatkan sekarang di kursi pertama? Kita bisa naruh A di kursi pertama, atau B di kursi pertama, atau C di kursi pertama, D, E, F, terserah. Yang penting kita punya 6 buah kemungkinan atau 6 orang anak yang bisa kita tempatkan di kursi pertama. Nah, sekarang nih ya, misalkan kita pilih B, kita taruh di kursi pertama. Kita bakal tersisa dengan 5 orang anak lagi. Jadi di kursi kedua, kita hanya bisa menempatkan 5 kemungkinan atau 5 orang anak. Sama halnya kalau misalnya kita pilih E di kursi pertama, bakal tetap 5 toh sisanya. Jadi di slot selanjutnya kita akan isi 5. Slot selanjutnya bakal berkurang lagi. Sisa 4, sisa 3, sisa 2, dan sisa 1. Kaidah pencacahan mengatakan kalau misalnya ada suatu event atau suatu kejadian kemungkinan yang saling berkaitan, untuk nyambunginnya itu kita tinggal kalikan. Jadi untuk mencari total berapa jumlah kemungkinan urutan yang bisa kita lakukan untuk mengurutkan ke-6 anak ini ke 6 buah kursi, ya kita tinggal kalikan semua. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau di matematika ada suatu notasi yang untuk melambangkan hal-hal seperti ini yang dinamakan faktorial. Jadi ini sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 3, 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau totalnya sama dengan 720. Bisa dicek menggunakan kalkulator. Nah, itu bagi kalian yang bingung asal-usul faktorial di rumus permutasi dan kombinasi itu dari mana sih? Dan kita juga memfamiliarisasikan diri kita dengan konsep kaidah pencacahan. Semoga bisa dimengerti ya. Sekarang, setelah kita membahas tentang filling slot atau kaidah pencacahan, kita bakal lanjut ke permutasi dan kombinasi. Kita bakal mulai dengan permutasi terlebih dahulu. Mungkin kalian bisa ingat-ingat bahwa rumus permutasi yaitu P n R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Dengan N merupakan total keseluruhan benda yang mau kita cari permutasinya, dan R merupakan banyak slot atau banyak tempat yang bisa kita tempatkan benda-bendanya. Ayo kita kembali ke contoh sebelumnya. Misalkan ada 6 orang anaknya. A, B, C, D, E, dan F. Namun sekarang kita cuman punya 4 kursi. Kita mau menempatkan anak-anak ini ke 4 kursi ini. Namun
dengan tentunya belum melihat urutan. Menggunakan kaidah pencacahan tadi, kita bisa menggunakan intuisi atau konsep yang sama. Berarti di slot pertama kita bisa isi dengan 6 orang anak, slot kedua 5, slot ketiga 4, slot keempat 3. Sekarang kalau misalkan kita masih ada nih 6 slot ya, ini sama aja seperti kalau kita melakukan perkalian tadi, tapi kedua slot ini kita hancurkan. Jadi nggak ada 2, nggak ada 1. Jadi ini kursi kedua, kursi ke atas, kedua, kursi ketiga, kursi 4, keempat aja. Kalau kita taruh dalam notasi matematika, ini kan dianggap sebagai n. Berarti jadi itu sama aja kayak menempatkan 6 faktorial. Cuman karena kita ngilangin 2 ini kan sama aja kayak 6 kurang 4 kayak gitu. Sisanya 2. Jadi 6 dikurang 4 faktorial itu bakal kita hapusin dari keseluruhan 6 faktorialnya. Jadi yang tersisa tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3. 2 kali satunya bisa kita lupakan. Jadi kalau kita generalisasikan ini, kalau ini n dan banyaknya kursi itu r, kita bisa taruh P NR ini P64 ya, sama P64 itu sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial. Kita bisa generalisasikan dengan PNR sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Dan itulah intuisi mengenai permutasi. Contoh lain nih, misalkan kita mau menempatkan ke-6 orang anak ini cuman ke 3 kursi aja sekarang. Ya, intuisinya yang sama. Kita bakal menempatkan 6 orang anak di kursi pertama, 5, 4. Sekarang yang kita hancurkan bukan cuma 2 kali satunya aja, tapi 3 kali 2 kali satunya. Berarti yang tersisa yaitu 6 faktorial, tapi kita harus bagi dengan, karena sekarang R-nya itu 3, berarti 6 dikurang 3 faktorial. Karena kita mau ngapusin 3 kali 2 kali satunya. Jadi yang tersisa yaitu 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial, atau tersisa 6 kali 5 kali 4 atau 120. Kalau kita generalisasikan seperti yang tadi ya, bakal jadi ini n, ini r. Jadi P NR sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Nah, sekarang semoga kalian lebih familiar ya dengan konsep permutasi secara keseluruhan. Sekarang kita coba intuisikan dari mana rumus kombinasi. Rumus kombinasi mengatakan CNR dengan n keseluruhan barang dan R berapa banyak slot yang kita miliki sama dengan n faktorial dibagi R faktorial dikali n kurang R faktorial. Coba kalian lihat dulu rumusnya. Ada yang agak familiar nggak? Sebenarnya rumus kombinasi ini cumanlah rumus permutasi namun kita bagi lagi dengan R faktorial. Ada tambahannya di sini. Jadi gimana intuisinya kenapa bisa kayak gitu? Coba kita usahakan untuk mengerti dulu dengan contoh sebelumnya. Apa sih yang sebenarnya dicari dengan dengan kombinasi ini? Yang sebenarnya dicari dengan kombinasi yaitu kita mau memilih dari ke-6 anak ini atau n orang anak atau n orang atau n benda, itu r buah hal yang mau kita pilih tapi tanpa melihat urutannya. Dan itu yang selalu kita jajarkan di sekolah ya. Kalau misalnya kombinasi itu selalu nggak memedulikan
urutan. Sehingga misal kita mau milih ABC nih, itu bakal menjadi hal yang sama menjadi dari CBA. Jadi intinya mau milih atau ngambil aja kayak gitu R buah benda dari N buah benda keseluruhan. So kalau kita intuisikan, kita bisa mikirnya kayak kita mulai dulu dengan ngambil permutasi. Misalkan kita mau ngambil 3 buah benda nih, jadi 6 kali 5 kali 4 seperti biasa. Itu bakal terbentuk N faktorial dibagi N kurang R faktorialnya. Namun R faktorialnya dibagi R faktorialnya datang dari mana? Coba kita intuisikan lagi. Kalau misalnya kita ambil nih ya, yang di 3 slot ini yang kita ambil yaitu ABC. Jadi kita mau mengurangi kemungkinan di mana ABC ini merupakan urutan yang lain. Jadi karena ABC itu dianggap sama dengan CA misalnya, dan BAC dan seterusnya, kita bisa ngambil konsep yang sama di kaidah pencacahan sebelumnya. Andaikan kita punya 3 buah slot nih. Nah, dan kita mau naruhkan ABC itu di ketiga slot ini. Jadi di slot pertama ada berapa buah? Tuh, ada 3 buah. Ada 2 buah untuk slot kedua dan tinggal 1 di slot ketiga. Jadi totalnya yaitu sama dengan 3 faktorial. Dan ingat, karena ini 1, 2, 3 kursi, ini juga sama dengan R. Jadi bisa kita generalisasikan dengan membagi keseluruhan kemungkinannya itu dari permutasi tadi, dikurangin lagi dengan kemungkinan di mana urutan-urutannya itu berbeda. Jadi dibagi lagi dengan R faktorial. Dan itulah intuisi dari mana asal-usul rumus kombinasi. Sebagai contoh lain nih, misalkan kita kurangin jumlah anaknya. Kita cuma punya 5 orang anak sekarang, B, C, D, sama E. Kita bakal mulai mencari kombinasinya dengan menggunakan konsep kaidah pencacahan yang pertama tadi dan permutasi. Jadi 5 dikalikan 4 dikalikan 3. Atau kalau kita generalisasikan, ini 1, 2, 3, kursi ketiga, ini N, ini R. Kita bakal taruh angkanya dulu ya. Jadi 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Namun sekarang kita harus bagi lagi dengan, kalau misalnya kita pilih ABC, 3 slot lagi yang isinya bakal slot pertama itu 3 kemungkinan, slot kedua 2 kemungkinan, dan slot ketiga 1 kemungkinan. Jadi kita harus bagi lagi dengan 3 faktorial. Dan ini hasilnya 5 dikali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2, langsung kembangin aja ya, 2 faktorial atau 2 kali 1 berarti sama dengan 5 kali 4 bagi 2, atau totalnya 10. Jadi banyaknya kemungkinan dimana kita bisa mengambil 3 barang dari 5 barang itu, ada 10 buah kemungkinan. Atau kalau kita generalisasikan kayak tadi, maka C N R sama dengan N faktorial dibagi N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Selesai deh.